Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Para kiai, para alim ulama yang kami hormati, keluarga besar zuriyah Romo Kiai Bisri yang saya hormati, Ibu Munjidah selaku Bupati Jombang yang saya hormati, para menteri yang hadir, pengurus PBNU yang hadir yang saya hormati. Pertama-tama kami mohon maaf nyungun rumiyin karena kami mau ke Surabaya, Kang Salam. Pertama-tama kami mohon maaf. Yang kedua, sedikit kami sampaikan bahwa lebih berkah. Kita sekarang mempelajari, bukan berarti ulama sekarang tidak ada berkah, tapi kita mempelajari kenapa ulama dulu lebih berkah. Ada orang Spanyol bernama Ibnu Abdil Bar, dalam karyanya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, ketika Abdullah bin Rawahah sedang di tengah jalan, Rasulullah dari kejauhan mengatakan, ijlisu, duduklah. Kalau kita duduk sekarang ada kursi, tapi mendengar Rasulullah mengatakan duduklah, Abdullah bin Rawahah yang masih ada di tengah jalan langsung duduk. Ketaatannya seperti itu, langsung duduk. Padahal belum ada tempat duduk di tengah jalan, karena dengar Rasulullah duduklah, maka segera Abdullah bin Rawahah itu memposisikan diri duduk. Apa yang dikatakan Rasulullah? Zadakallah ta'ah, semoga Allah menambahkan kamu pada ketaatan, meningkat ketaatannya. Disuruh duduk saja, di tengah jalan duduk. Jadi berkah pertama itu karena ketaatan murid kepada gurunya. Itu berkah yang pertama. Dalam teori berkah ada beberapa teori. Saya ambil dari teori ayat kun. Di Al-Quran itu ada kun, ada kuni, ada kunu. Ada kun, kuni, kunu. Kun dalam Al-Quran terdapat 11 kali. Kun fayakun 8 kali. Kuni hanya 1 kali dalam Al-Quran. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, hanya 1 kali. Sedangkan kunu 11 kali. Ternyata 11 kali itu ada beberapa teori menjadi ulama yang berkah. Ada kunu ansarullah. Ini orang-orang Ansar mana ini? Kunu ansarullah. Ada kunu rabbaniyin. Ada kunu qawwamina bil qisti. Ada kunu qiradatan khasiin. Pertama,
kunu qawwamina bil qisti. Ini untuk para pejabat dan menteri, menjadi berkah. Jadilah manusia yang tanggung jawab dengan keadilan. Kunu qawwamina bil qisti. Jadilah manusia yang tanggung jawab dengan keadilan. Keadilan zaman dulu, para ulama dulu itu kalau menjadi pejabat, kekayaannya menurun. Ini ulama dulu. Jadi ulama dulu itu kalau menjadi pejabat itu dievaluasi, kekayaannya menurun. Kan Umar bin Khattab sudah menerapkan sistem audit terhadap kekayaan pejabat. Itu kekayaannya menurun. Kalau yang sekarang al-ilmu nurun, ilmunya yang menurun. Jadi kunu qawwamina bil qisti. Jadilah manusia yang tanggung jawab dengan keadilan. Umar bin Khattab bajunya itu bagus. Begitu menjadi khalifah lebih sederhana. Salman Al-Farisi sebelum jadi gubernur makmur. Begitu jadi gubernur, Salman Al-Farisi rumahnya itu saya baca di karya orang India, Yusuf Al-Kandahlawi dalam Hayatus Sahabahnya, itu desain rumahnya Salman Al-Farisi ketika menjadi gubernur itu kamarnya, rumahnya, kalau kakinya itu masuk rumah, kepalanya keluar rumah. Begitu. Kalau kepalanya berada di rumah, kakinya di luar rumah. Kecil atau besar itu? Kecil sekali. Itu berkahnya orang dulu. Jadi, tapi kita nggak harus seperti itu. Yakni kita ini tidak termasuk alladzi jama'a malan wa addada. Akumulasi harta dan menghitung-hitung harta, supaya kita menjadi qawwamina bil qisti, tanggung jawab dengan keadilan. Satu itu berkah, tambah taat kepada ulama. Jadi ulama dulu taat, berkah. Yang kedua, kunu ansarallah. Mana ini pemuda Ansarnya ini? Jadilah ansarallah, pembela-pembela agama Allah. Kunu ansarallah, pembela-pembela penolong agama Allah. Kita evaluasi dengan analogi sejarah. Analogi sejarah. Analogi sejarahnya begini. Kalau kiai dulu, ulama dulu, apa yang kita anggap boleh, ulama dulu mengatakan tidak boleh, karena menabrak kode etik, bukan hukum. Apa yang kita katakan halal, ulama dulu karena kewiraian menjauhi. Apa yang kita katakan itu mubah, ulama dulu menghindari. Berarti beda standarnya. Kunu ansarullah, jadilah pembela agama Allah. Imam Syatibi itu orang Spanyol juga, menulis kitab Al-Muwafaqat. Imam Syatibi menulis sebuah kitab Al-Muwafaqah. Itu mengatakan ada hadis Nabi, orang yang ikhlas 40 hari, ikhlas 40 hari, akan muncul energi ilmu.
laduni, yanabiul hikmah min qalbih ala lisanih. Orang yang bisa ikhlas 40 hari akan mendapatkan ilmu laduni. Akhirnya ada orang yang nyoba kepingin dapat ilmu laduni, ikhlas sampai 40 hari, tapi nggak muncul ilmu laduninya. Padahal sudah ikhlas 40 hari supaya dapat ilmu laduni, tapi nggak muncul ilmunya. Ikhlasnya ada, ilmunya tidak muncul. Kemudian ditanyakan kepada seorang ulama itu menjawab, karena ikhlasnya bukan karena Allah, karena ikhlasnya karena ilmu laduni. Jadi beda. Ikhlasnya bukan karena Allah, tapi ikhlasnya karena ilmu laduni. Itu diterangkan dalam kitab Al-Muwafaqat Lisyatibi. Berarti berbeda. Apalagi kita ikhlasnya bukan karena Allah. Itu ikhlas mencari ilmu laduni itu kan dilegalkan dalam Islam. Waj'alna lil muttaqina imama. Ingin menjadi pemimpin itu dilegalkan. Waj'alna lil muttaqina imama. Kepingin menjadi tokoh orang-orang yang takwa dilegalkan. Ij'alni ala khuzainil ardi, kepingin jadi menteri itu ada dalam Al-Quran. Kepingin jadi menteri itu ada. Ij'alni ala khuzainil ardi. Nabi Yusuf minta, angkatlah saya menteri perbendaharaan hasil bumi. Ij'alni ala khuzainil ardi. Minta jadi menteri, ada itu. Tapi seperti ini harus diarahkan pada kunu ansarullah, membela agama Allah. Itu kedua. Yang ketiga dalam Al-Quran, teori yang ketiga, kunu rabbaniyin. Kunu rabbaniyin, jadilah menjadi ulama pendidik. Kunu rabbaniyin, jadilah menjadi ulama yang pendidik. Jadilah ulama yang pendidik. Ada satu buku yang bagus sekali, ditulis oleh orang baru, namanya Abu Ghuddah, Dr. Abu Ghuddah. Itu menulis buku berjudul Qimatuz Zaman, harganya waktu. Qimatuz Zaman, tentang waktu yang berharga. Menukil dari kitab Umdatul Qari jilid 1. Umdatul Qari Syarah Shahihul Bukhari jilid 1. Imam Bukhari itu punya guru namanya Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Muhammad bin Salam Al-Baikandi itu tidak ada di dalam kitab Sunan Sahih Muslim sampai Sunan Ibnu Majah, tidak ada nama itu. Itu hanya gurunya Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Ini kita contoh ya, ulama seperti dulu. Muhammad bin Salam Al-Baikandi itu ketika ngaji, suatu saat ngaji tidak bawa pulpen, pulpennya rusak. Pulpennya rusak, maka dia teriak. Begitu tengah-tengah ngaji, pulpennya rusak, dia teriak, siapa yang punya pulpen, saya beli 1 dinar emas. Di tengah-tengah ngaji, 1 dinar emas itu lumayan, 4 gram, 25. Lumayan, kalau tidak salah 4 gram, 25. Ada satu timbangan yang beratnya seperti itu. Imam Muhammad bin Salam Al-Baikandi di tengah-tengah mengaji, pulpennya itu patah, rusak. Dia teriak, siapa yang punya pulpen, aku ganti emas, uang emas. Seperti itu ulama. Nah sekarang kita tahu, dapat warisan kitab dengan dapat warisan surat tanah, milih mana kita?
dapat warisan kitab dengan surat tanah itu milih mana gitu? Nah, itu lain itu. Jadi orang dulu itu uangnya dikorbankan demi ilmu. Sekarang ini ilmu dikorbankan demi uang. Kan terbalik. Jadi ulama dulu, Mbah Bisri seperti itu. Mbah Hasyim Asy'ari itu pas di Halim itu punya warung sate. Mbah Hasyim Asy'ari itu jualan warung sate. Bayangkan itu. Roh Islam pendiri NU jual warung sate. Abah saya kan mondok, Mbah Hasyim punya warung sate. Jualan. Mbah Maksum itu di Jombang dagang di Jombang. Di Jombang dagang. Sampai ada ulama yang terkenal selalu menjadi pegangan Ki Sahal Mahfud itu. Ki Sahal Mahfud itu adik kandung ibu saya. Itu kalau kitabnya itu banyak referensi dari Ahkamul Quran lil Jassos. Siapa Jassos itu? Penjual bata. Jassos itu dari kata jisun, jual gamping, jual gamping. Ulama al-Jassos itu orang yang jual gamping. Kalau orang bicara tentang apa itu Futuhul Buldan, ekspansi Islam ke seluruh negara dunia, Islam terjadi ekspansi, perluasan Islam di berbagai negara, itu ditulis khusus oleh Al-Baladuri, namanya Futuhul Buldan. Itu karya Baladuri. Baladuri itu apa Baladuri? Jual jambu mente. Baladuri itu jambu mente. Jadi kalau ada orang, cuma dalam teori Ibnu Khaldun, Mas Muhaimin, teori Ibnu Khaldun begini, kalau dagang dulu menjadi pejabat itu sah, baik. Tapi yang repot itu nggak pernah dagang, begitu punya jabatan ikut dagang. Ini memang masalah dalam teori Ibnu Khaldun. Dalam teorinya Muqaddimah Ibnu Khaldun itu ada masalah itu. Karena dia punya kekuasaan. Ketika dia belum punya kekuasaan, dia sudah berbisnis, itu iya. Tapi begitu punya kekuasaan, tidak pernah berbisnis, mengawali berbisnis, lah itu jadi masalah. Itu semua bapak antropologi Islam siapa kalau bukan Ibnu Khaldun? Bapak antropologi Islam dan bapak sosiologi Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Itulah ulama dulu, barokahnya luar biasa. Karena apa? Robbaniyin, pendidik. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Mereka banyak membaca kitab, mengajar kitab, mendarus Al-Quran. Itu luar biasa. Babi Syamsuri itu sama kakek saya sepupu. Kalau tidak salah, ibu sama ibu saudara kandung. Jadi Mbah Bisri sama kakek saya itu sepupu. Cuma lebih tua Mbah Bisri. Jadi saya dengan Gus Salam minduan, semacam minduan ya, minduan. Itu ulama dulu luar biasa. Kalau kita ini biasa keluar, bukan luar biasa, biasa keluar. Ini yang repot. Jadi Robbaniyin itu kedua, berapa itu? Kunu ansarallah, kunu Robbaniyin, kunu qawwamina bil qisti. Nah ini yang terakhir, ini yang repot lagi nih. Kunu qiradatan khasiin, menjadi manusia tapi kerang. Ada kan ilmu fabel. Apa fabel itu? Mempelajari akhlak manusia dengan binatang. Itu Kalilah Dimnah. Itu dulu kitabnya kuno, namanya Kalilah Dimnah. Fabel, ilmu mempelajari akhlak manusia dengan binatang. Itu biasanya Abu Hayyan At-Tauhidi, filosof itu yang banyak mempelajari akhlak etika manusia,
itu Abu Hayyan At-Tauhidi. Nah, ada ulama Mesir, ditulis gurunya Babisi. Babisi Samsuri punya guru namanya Ki Mahfud Termas, punya kitab namanya Bughyatul Azkiya tentang Karomatul Aulia. Itu karya gurunya Babisi, nanti saya ceritain. Kitab karangan gurunya Babisri. Babisi Samsuri punya guru Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud punya kitab Bughyatul Azkiya. Itu ada cerita di Mesir itu ada orang alim namanya Abul Ghais. Siapa? Abul Ghais. Itu iri hati dengan Syekh Ahmad Al-Badawi. Jadi dulu sudah ada, kiai iri itu sudah ada. Sudah ada dulu. Namanya Abul Ghais. Abul Ghais ini sentimen dengan walinya Allah, ulama besar di Mesir, wali Syekh Ahmad Al-Badawi. Anehnya kalau di Indonesia itu kan hall, di Indonesia kan hall, tapi khusus Syekh Ahmad Al-Badawi itu maulid. Di Indonesia tidak ada maulidnya Babisri, maulidnya Mbah Hashim, itu tidak ada, hall semua. Tapi Syekh Ahmad Al-Badawi dirayakan maulid, maulidnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu dia pidato, ada apa maulidnya Imam Badawi itu, ada apa? Sekarang itu masih ada orang yang lebih hebat daripada Imam Badawi, dirinya sendiri. Dia memaksudkan, jangan, kenapa hadir maulidnya Syekh Ahmad Al-Badawi? Ada orang lebih hebat dari dia, yaitu dirinya sendiri. Sombong dia, sombong dia, menggunjing, mencela Syekh Ahmad Al-Badawi. Akhirnya Abul Ghais ini suatu saat makan ikan laut, durinya itu durinya nempel di tenggorokan, tersumbat. Duri ikan laut ini tersumbat di tenggorokannya Syekh Abul Ghais. Coro Jawane kualat sama Syekh Ahmad Al-Badawi. Durinya itu manggrok di tenggorokannya Syekh Abul Ghais sampai 9 bulan gak bisa hilang. Duri itu udah bisa hilang 9 bulan. Akhirnya lehernya itu membengkak sebesar sarang lebah. Masya Allah, lehernya itu membesar sebesar sarang lebah. Bayangkan, sebesar sarang lebah. Akhirnya dia sadar, Masya Allah, saya ini kualat sama Syekh Ahmad Al-Badawi. Akhirnya dia ziarah kuburnya, jadi Nahdlatul Ulama. Akhirnya dia ziarah kuburnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Begitu ziarah di Syekh Ahmad Al-Badawi, dia baca surat Yasin. Begitu baca surat Yasin, dia bersin keras. Duri yang ada di tenggorokan itu keluar dan berlumuran dengan darah, tapi masih sakit dan masih membengkak sebesar sarang lebah. Kemudian dia teriak, Syekh Ahmad Al-Badawi, saya tobat, saya tobat. Begitu bilang begitu, saya tobat, bengkaknya itu hilang. Bengkaknya itu yang di leher itu hilang dan sakitnya hilang. Ini orang yang ulama tapi jiwanya masih tidak bagus, tidak stabil, tapi akhirnya tobat. Karena apa? Punya dengki. Binatang yang paling mudah dengki itu dua, gajah sama unta. Anda baca dalam ilmu fabel. Jadi ilmu binatang itu ada dua kitab, namanya Hayatul Hayawan Lid-Damiri dan Al-Hayawan Lil-Jahid. Ada dua kitab, Hayatul Hayawan Ad-Damiri dan Hayatul Hayawan Ad-Damiri dan Al-Hayawan Karya Lil-Jahid. Masya Allah. Karena apa? Dia punya hati berilmu, cuma punya iri hati, itu tidak baik.
itu nanti martabatnya, levelnya jatuh menuju ke level binatang, asfalas safilin. Jadi kalau naik ahsanit takwim itu level yang bagus, kalau level yang rendah asfala safilin, lebih rendah lagi aspal, itu lebih rendah lagi, asfala safilin, dan bawahnya lagi aspal. Masya Allah. Itu jadi ada teori-teori begitu. Jadi sudah semua, kunu ansarullah, kunu qawamina bil qisti, kunu rabbaniyin, kunu qawamina bil qisti, dan kunu ansarullah sudah semua, kunu qiradatan khasiin. Terakhir dari kami, karena nanti masih ada banyak penceramah, ada ponakan saya, Dik Bahak. Ini ponakan saya sendiri. Jadi ini ponakan saya sendiri. Nah, saya mungkin keempat kali ini ya, Mas Muhyiddin kami di sini ya, mungkin keempat kali ini, Masya Allah. Dan kami bersyukur sekarang ini jumlah orang hafal Quran di Indonesia ini, kalau saya pernah ceramah dengan Pak Azim Musadi 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, itu jumlahnya yang sudah masuk 2,5 juta penduduk Indonesia yang hafal Al-Quran. 2,5 juta penduduk Indonesia yang hafal Al-Quran. Dan saya mau sampaikan sedikit sebagai ilustrasi tentang ulama yang barokah. Sekarang ini ulama di Indonesia itu memang orang-orang tua dulu bilang, wadah terlalu penuh itu muntah. Maka jangan terlalu banyak ilmu pengetahuan, banyak yang amal. Banyak ilmu kurang amal itu lebih baik. Ilmunya itu seperti dulu. Ulama dulu itu ngaji Quran, belum pindah ke ayat yang berikutnya kalau belum diamalkan. Kita enggak. Kita hafal dulu belum tahu isinya, apalagi menghafalkan. Kalau ulama dulu enggak, belum pindah. Mbah Hasyim Asy'ari itu ibu-ibu, karena abah saya ikut mondok di situ. Kalau puasa Ramadan tidak pernah mengimami, yang mengimami Kiai Idris, menantunya ya, Mbah Idris Cirebon. Ya, itu yang mengimami. Yang mengimami Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ikut makmum. Dan Kiai Idris menjadi imam. Padahal yang hadir Mbah Hasyim Asy'ari itu banyak sekali, bahkan para jin juga ikut ngaji. Karena Mbah Hasyim mengumumkan, pada waktu mengajar, jangan ngaji di bawah beduk masjid, karena itu khusus untuk kelompok jin. Itu ada itu saksinya abah saya itu. Jadi diumumkan, para santri jangan ngaji di bawah beduk Masjid Tebuireng, karena itu khusus kelompok jin. Nih kalau sekarang, Masya Allah, kalau sekarang kita mau bilang gitu, waduh, langsung banyak ini hoax gitu ya. Kalau dulu ulama dipercaya, memang makanah ilmunya sudah menunjukkan keamanan beliau, makanah ilmunya. Terakhir dari kami mau mengingatkan, kembalikan kita ini pada ulama dulu yang penuh dengan berkah. Karena di dalam undang-undang NU, konon asasinya, ada 40 hadis yang dicatat oleh Mbah Hasyim Asy'ari berkaitan dengan konon asasi Nahdlatul Ulama. Nomor 42, Mbah Hasyim Asy'ari menulis arba'ina hadisan tata'allaqu bimabadi'i jam'iyyati Nahdlatul Ulama.
arba'ina hadisan, 40 hadis, tata'allaku yang terkait, bimabadi'i dengan dasar-dasar, bimabadi'i dengan dasar-dasar jama'iyati organisasi Nahdlatul Ulama. Itu ada 40 hadis. Hadis yang nomor 32 ini kita harus mengingatkan dari diri kita sendiri. Hadis yang nomor 32, Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ummati bi khairin, tidak berhentinya umatku selalu baik. Sabda Rasulullah, tidak berhenti umatku selalu baik. Ini ada di 40 hadis terkait konon asasi Nahdlatul Ulama, undang-undang pertama pendirian Nahdlatul Ulama. Itu hadis yang nomor 32 berbunyi, la tazalu ummati bi khairin, tidaklah berhenti umatku selalu baik, ma akhadul ilma an akabirihim, jika mereka mau masih mengambil ilmu dari sesepuh-sesepuh mereka. Jadi kita ngikuti yang sepuh, bukan pikiran yang sepuh ini kita kubur, kita lupakan. La tazalu ummati bi khairin, tidak berhenti umatku selalu baik, ma akhadul ilma an akabirihim, jika mereka masih mau mengambil ilmu dari yang sepuh-sepuh, an akabirihim, dari yang lebih sepuh. Ini terutama kita ini generasi muda. Monggo Ki Miftah. Nah, hadis ini di dalam konon asasi, di dalam 40 hadis konon asasi Nahdlatul Ulama, di dalam 40 hadis konon asasi Nahdlatul Ulama, Bahasim menyebutkan ini sebelum dikritik oleh Salafi atau Wahabi, karena mereka kritis dalam hadis. Maka saya jelaskan ini. Hadis di dalam 40 hadis konon asasi Nahdlatul Ulama yang nomor 32 itu Bahasim menyebutkan akhrajahu Abu Nu'aim fil Khilyah, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Khilyatul Aulia. Ternyata di dalam kitab Khilyah saya tidak temukan. Di dalam kitab Khilyah itu belum saya temukan datanya. Karena kitab Khilyatul Aulia itu ada 10 jilid. Saya lihat di datanya itu tidak ditemukan hadis itu. Tetapi hadis itu ditemukan di Musnadul Firdaus Lid-Dailami. Saya lihat sendiri dalam kitab Musnadul Firdaus Lid-Dailami. Jadi hadis itu ada. Dan Bahasim Asy'ari ini menulis Khilyatul Aulia tidak bohong, karena bersumber dari satu kitab, Kunuzul Haqa'iq, karya Muhammad Abdurrauf Al-Munawi. Itu dalam kitabnya Kunuzul Haqa'iq. Jadi la tazalu ummati bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Itu ada di 40 hadis konon asasi Nahdlatul Ulama halaman 32. Bayangkan itu. Kita harus mengambil ilmu dari yang sepuh-sepuh. Ilmunya Mbak Bisi kita ambil, keteladanan beliau kita ambil sebisa-bisanya. Contoh, suatu ketika terjadi muktamar. Bukan muktamar, semacam kongres atau munas. Abah saya ikut waktu itu. Terjadi kemaukufan para ulama. Ulama itu maukuf, tidak bisa menjawab. Ada masalah ulama yang masih lengkap. Ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Kiai Abdul Wahab Hasbuah, ada Kiai Bisri, ada Kiai Sepuh Kiai Asnawi Kudus, ada Kiai Soleh Tayu, ada Mbah Khalil Mbah saya, ada Mbah Masum, Mbah Bedawi, masih lengkap. Itu tidak bisa menjawab. Di tengah-tengah ulama itu berhenti, dia tidak bisa memutuskan masalah.
Gubernur Belanda datang, namanya Gobi. Namanya Gobi. Gubernur Belanda itu datang. Dan gubernur Belanda itu ternyata bisa menjawab. Ada apa ini para kiai ribut? Ini baru membahas masalah ini, bahsul masailnya ini. Oh, kalau itu ada di kitab ini, jilid ini, halaman ini. Loh, bisa. Belum ada Google ini. Ini belum ada Google. Gubernur Belanda sudah mengatakan itu ada di kitab ini, jilid ini, halaman ini. Kira-kira kalau ini yang nerima itu potensi liberal, kan langsung muyul, langsung kagum. Secara psikologis kan langsung kagum. Karena ada orang orientalis sepintar itu. Mustasyrikin, ada orientalis sepintar itu. Kalau ini yang diterima orang liberal, potensinya kagum. Tapi kalau yang menerima Mbah Hasyim tidak. Mbah Bisri pidato, yang muda-muda kagum sama gubernur Belanda. Kagum. Gubernur kok alimnya seperti itu. Hebat. Ulama saja kalah. Kiai saja kalah, yang muda-muda itu. Padahal yang muda-muda waktu itu masih steril, belum kenal macam-macam. Nawa itu proposal itu belum kenal, masih steril yang muda-muda. Yang muda-muda masih steril. Itu saja Mbah Bisri teriak, Mbah Hasyim teriak, jangan kagumi gubernur Belanda ini meskipun dia seorang ulama. Apa pidatonya Mbah Hasyim waktu itu? Abah saya memberikan catatan kepada saya. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa kalian orang Nahdlatul Ulama terhadap orang orientalis ini pecah belah? Separuh kagum, separuh respect, separuh reaktif, separuh waspada. Kenapa tidak semua waspada? Ada yang kagum, ada yang condong. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Ini orang munafik. Langsung diputuskan Mbah Hasyim, ini orang munafik. Karena mendidik yang muda-muda supaya waspada. Secara psikologis mendidik. Ini orang orientalis, tugas kamu bukan mengagumi tapi waspada. Hari ini dia alim, hari ini dia berfatwa, hari ini dia tampilkan kehebatan ilmunya, tapi hari kemudian bisa menyesatkan kalian. Maka Mbah Hasyim Asy'ari segera pidato, fama lakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa kalian terhadap orang munafik tidak waspada, malah pecah belah menjadi dua kelompok? Ada yang mengagumi, ada yang waspada. Sudahlah, waspada semua. Ini orang munafik. Ini caranya mensikapi ulama dulu. Cara mensikapi ulama dulu. Ketika cabang NU pertama di Indonesia, yang termasuk pertama Blora. Blora itu cabang NU pertama. Itu yang deklarasi Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Abah saya ikut mendampingi. Saya dikasih pelajaran pidatonya Mbah Hasyim Asy'ari ketika di Blora. Mbah Hasyim Asy'ari datang ke Blora ketika NU pertama kali dibuka cabangnya di Blora. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali zatnya Allah. Apa kata beliau? Illal amal al khalisa liwajhih. Kecuali amal yang murni karena Allah, itu tidak bisa hancur. Itulah kehebatan ulama-ulama dulu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama kepada keluarga. Ada Mas Muhaimin, Mas Halim, Kang Salam, ya, dan seluruh keluarga Bani Babisi Samsuri, di Saifullah Yusuf, Masya Allah. Semua yang hadir kami mohon maaf karena kami akan melanjutkan ke Surabaya.
dan nanti dilanjutkan oleh para khutbah. Ada Kiai Miftahul Akhyar, ada Dik Bahak ponaan saya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.